Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, bertemu lagi dengan kami. Oh enggak, mungkin ini pertemuan pertama ya. Saya Nawawi dan ini teman saya. Alvan Herorizal. Oke, sekarang kita akan ngobrol bareng, ngopi bareng mungkin ya. Perkara tentang santri gitu. Siapa sih santri dan apa sih santri itu dan bagaimana kehidupannya gitu. Oke, pertama mungkin ini menjadi suatu pertanyaan yang mungkin mengganjal gitu ya di hati para orang-orang yang mungkin nggak pernah mengalami menjadi santri gitu. Pertama tentang santri itu siapa dan bagaimana kehidupannya itu. Mungkin teman saya sini akan menjelaskannya gitu. Ya, berbicara tentang santri yang berada di pondok pesantren ya. Tentunya berbicara tentang santri ya. Ya menurut saya wajiblah seorang santri, kita yang statusnya santri ya, ketika ditanya santri, masa kita tidak tahu? Kan itu malu ya. Ya menurut saya ya, yang dikatakan santri itu adalah sosok insan yang sangat sederhana ya. Meskipun sesederhana mungkin, akan tapi yang namanya santri itu tetaplah istimewa. Tetaplah istimewa. Santri itu ada yang mengatakan klasik ya, tapi menurut saya meskipun klasik, santri itu tetap unik kok. Ada yang mengatakan santri itu antik, akan tapi seantik-antiknya dia penuh religius. Ya, itulah kehidupan santri yang berada di pondok pesantren. Ya, dia disibukkan dengan mengaji, mengabdi, dan tabarukan kepada kiai. Ya, satu hal yang sangat istimewa ya kepada santri yang berada di pondok pesantren, yaitu kita mendapatkan kekeluargaan yang sangat luar biasa, bahu membahu, bekerja sama dengan tujuan yang sama, seperti itu. Nah, ya sekarang kita gantian ya. Menurut saya itu ya, bagaimana kehidupannya tentang kehidupan santri ya. Definisi santri yang berada di definisi santri yang ada di pesantren. pesantren. Iya. Nah, sekarang saya ingin menanyakan bagaimana kehidupan santri yang berada di pesantren tersebut. Menurut Anda gimana? Kehidupan seorang santri di pesantren gitu. Iya. Kalau menurut saya, sebagaimana yang saya rasakan gitu ya. Iya. Gimana? Santri itu mereka yang selalu disiplin gitu, dibiasakan untuk disiplin. Keseharian mereka selalu dipenuhi dengan antrian gitu. Mulai dari kamar mandi mereka harus ngantri, mulai dari apalagi kemudian beli nasi, beli makanan, mereka serba ngantri biasanya. Dan jalan pun kadang itu ngantri juga karena ada ribuan santri yang berangkat ke sekolah, sedangkan jalan hanya beberapa meter gitu lebarnya, sehingga ya saling antri mengantri lah gitu. Inti penuh ya, perjuangan ya. Iya, banyak perjuangannya gitu. Jadi kita dibiasakan itu setiap hari itu, tidak hanya 1 hari 2 hari gitu. Aktivitas yang kita lakukan itu tidak jauh beda dari kemarin dengan keesokan harinya. Akan tetapi gini, bukan pas sama terus gitu ya, tapi masih harus ada perkembangan lah gitu. Harus ada perkembangan. Gini guys. Nah, bagaimana kawan? Gimana? Kehidupannya santri juga kayak gini guys. Kita itu, itu gue. Kita itu banyak teman guys. Yang hanya ini jauh-jauh dari Kalimantan. Saya dari Kalimantan guys. Sedangkan saya dari Bondowoso. Seandainya saya bukan santri guys, saya gak mondok di sini, saya gak mungkin punya teman sejauh kayak gini guys. Saya tuh ini sudah datang ke Bondowoso, saya sudah datang ke Kalimantan. Akan datang masih ya, bukan datang. Kita ini memiliki solidaritas yang sangat kuat ya. Jadi pesantren itu bisa menyatukan berbagai bangsa menjadi satu Satuan. di dalam satu tempat. Iya. Bukan cuma di pesantren Sukorejo ini, bukan cuma mencakup Indonesia guys, tapi di sini luar juga negeri, ada dari luar negeri iya, gitu, Singapura, dari Malaysia, Singapura, Thailand lagi? ada. Thailand. Kita tuh bahasanya tuh berbeda-beda guys. Ini bahasanya ini gak sama saya guys. Sedangkan ini juga gak sama saya guys. Gitu. Satu sampai berbeda bahasa guys. Itu lah. Gimana pendapat Ustadz Andi di sana? Ini berbicara tentang kehidupan santri yang berada di pondok pesantren Salafiyah Safiyah. Ayo menurut sampean pribadi gimana?
Oke, kita kedatangan tamu lagi. Ini dari Staf daerah kita guys. Nah, perkenalkan ya, biar saya memperkenalkan, ini adalah sosok dari seberang pulau, yaitu Pulau Madura, lebih tepatnya Kabupaten Sumeneb. Nah, bagaimana kehidupan santri yang berada di pondok pesantren? Kehidupan santri di pondok pesantren, tentunya kita ketahui bersama bahwa santri itu hidup apa adanya. Apapun yang ada, itu semuanya disempurnakan dengan adanya syukur dan sabar. Tentunya pada perkembangan dari periode ke periode, kalau dulu misalnya santri itu identik dengan sabar karena serba kekurangan. Namun pada saat ini sepertinya segala fasilitas sudah mulai terpenuhi dan seperti kitab, fasilitas untuk pembelajaran misalnya komputer dan lain sebagainya itu sudah mulai terpenuhi oleh pesantren, sehingga untuk masalah makan pun yang dulu itu masak sendiri sekarang tinggal kita beli di kos. Yang perlu kita syukuri, yang perlu kita lakukan dari seluruh santri yang ada itu adalah bersyukur. Jadi ujiannya dulu adalah sabar, kalau sekarang ini adalah syukur, sehingga kegiatan kita, himmah kita, semangat kita itu harus lebih dipacu kembali supaya tidak menyia-nyiakan apa yang sudah ada saat ini, yang sudah terlengkapi fasilitasnya. Ya begitulah kehidupan santri pada saat ini yang setidaknya bisa kita jadikan renungan bersama. Iya guys. Tapi yang lebih apa ya, menjadi pelajaran guys, pengalaman guys. Pengalaman. Karena pengalaman seorang santri itu sangat banyak guys. Unik ya. Pengalaman tentang apa ya? Tentang memasak juga menjadi pengalaman. Tentang cinta juga menjadi pengalaman guys. Tentang apa lagi? Tentang apa lagi ya? Pokoknya kebersamaan dah. kebersamaan. Bahkan Pokoknya, ya pernah suatu ketika ya, saya kehilangan sikat gigi ya. Saya meminjam sikat gigi kepada teman saya. Mungkin di luaran sana dia merasa jijik ya, kan tapi kalau yang namanya santri ya, Yang penting suci. yang penting suci. Satu sikat gigi pun bisa dipakai 2 orang kan, seperti itu ya. Merupakan sebuah hikmah yang luar biasa di mana kita sebagai santri hidup dengan sangat harmonis tentunya. Makan kita bersama, Sama tidur juga kita bersama, ngajinya bersama, jalan-jalan bersama, berbagi perasaan bersama, bahkan mandinya kita pun bersama ya. Semua itu identik dengan kebersamaan. Kebersamaan. Itulah solidaritas santri. dan pada saat inilah, pada suatu saat nanti, hal inilah, seperti inilah yang akan dikenang. Menjadi kenangan ya. Hal inilah yang akan dirindukan kan, seperti ini kan ya. Duh ya Allah. Kadang kita melakukan kehilafannya itu membuat kenakalan yang tidak patut kita contohkan kepada anak-anak kita, tapi itu buat pelajaran gimana anak-anak kita itu tidak seperti kita yang ketika mondok gitu guys. Ya kalau menurut sampean pribadi ya, menjadi seorang santri ya, mungkin perlu adanya target. Oh pasti itu harus Harus ya. ada target Kenapa? jangka pendek dan juga jangka panjang. Ya karena kenapa ya? Ya karena Ya target itu kanlah sangat penting kan bagi kita. Kita sebagai santri tentunya akan diajari oleh guru-guru kita untuk memiliki cita-cita yang tinggi. Tinggi ya. Bahkan besar sekali harapan guru kita almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Syamsul Arifin menginginkan santri beliau itu seperti santri-santrinya Sunan Ampel. Betul sekali. Ada yang jadi Iya, pejabat, ada yang jadi seorang seniman, ada yang kiai, guru, politisi, ada yang juga teknologi ternyata pun sudah mulai difasilitasi sekarang oleh pesantren. Dan harapan besar dari pemerintah sekarang bahwa mengharap santri-santri itu dapat mengisi kekosongan-kekosongan di pemerintahan. Dan sehingga nuansa amanah, tabligh dan fatonah itu menjadi lebih diterapkan lagi di masyarakat seperti itu. Dan Ya seiring daunnya kiai kita ya, pengasuh kita, sebentar lagi kan tentunya kita akan meninggalkan pesantren ini. Setelah lulus nanti kita akan menanyakan satu persatu ya, mungkin dari sampean pribadi, apakah yang Anda lakukan setelah keluar dari pondok pesantren ini? Dimulai dari sampean terlebih dahulu.
Oke, untuk planning kedepannya, pertama setelah lulus dari pesantren, saya ingin masih melanjutkan studi saya, Iya. mengejar cita-cita, barangkali ya ke Malaysia, entah itu UM atau di UM. Setelah itu besar harapan dari orang tua saya untuk kembali ke rumah, karena ada jabatan-jabatan yang harus saya isi, dan juga saya juga ingin berperan di bidang ekonomi dan yang sudah digarap oleh keluarga saya yang akan dibesarkan kepada saya pribadi, dan juga saya ingin berperan dalam pendidikan. Saya ingin mendirikan namanya rumah tahfidz, sehingga ingin mengamalkan wasiatnya Kiai As'ad, paling tidak santri itu berperan di NU, ekonomi masyarakat, dan pendidikan Islam. Oh, singkat saja, betapa mulianya apa yang Anda lakukan setelah Anda lulus di Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah. Nah, terus yang kedua saya ingin menanyakan kepada Anda ya, setelah Ya. lulus ini, apakah yang Anda akan lakukan seperti itu? Mungkin jauh sekali mungkin saya dengan orang yang sebelah saya ini, mungkin saya juga pengen seperti itu, akan tetapi mungkin keadaan tidak memungkinkan gitu ya. Mungkin saya setelah lulus dari sini saya ingin berkhidmat gitu, bukan berarti saya dibutuhkan oleh masyarakat, akan tetapi saya ingin berkhidmat kepada masyarakat gitu, bukan mengade juga gitu. Ya mungkin karena keadaan juga saya ingin membantu orang tua gitu, karena mungkin ya punya ada sedikit inilah kayak gitu, dan saya ingin mencari pengalaman lagi lebih, karena pengalaman itu adalah guru yang paling baik, guru terbaik itu adalah pengalaman gitu. Jadi saya tidak hanya belajar dari dari kelas-kelas, saya ingin mengembangkannya, ingin mengamalkan ilmu yang saya dapatkan di pondok. Dan salah satunya lagi saya ingin berkhidmat kepada pondok pesantren yang saya pernah belajar di sana kayak gitu. Oke, terima kasih kawan atas waktunya, dan kepada saudara kita ya yang saya dari asal kota Tape, yaitu Uday Laholil, bagaimana setelah lulus nanti, apa rencana ke depannya? Rencana yang pertama itu adalah nikah dulu. Nikah dulu ya, Iya, nikah rupanya dulu, kebelet bagus. ya, Nikah, lebih nikah. baik. Kaburu. Karena ketimbang saya melakukan banyak maksiat, mending saya halalin saja gitu. Setuju. Bukan ketika saya nikah sudah berhenti untuk menuntut ilmu, tidak. Ketika saya sudah nikah, saya lanjut menuntut ilmu. Bagaimana caranya? Saya itu mengajar kepada masyarakat yang ada di rumah, terutama yang ada di pelosok-pelosok. Karena di pelosok-pelosok itu ilmu keagamaannya itu sangat kecil Katakanlah sekali. ya, mayoritas orang awam Ya, ya. orang awam, sangat orang awam. Jadi saya itu ketika saya menikah, saya belajar tuh ke pendapat kepada masyarakat. Saya juga belajar kepada masyarakat gitu. Dan saya juga ingin melanjutkan S2 nantinya. Yang keinginannya saya tuh S2-nya saya tuh ke luar negeri nantinya gitu. Amin, amin, Amin. 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 Ya, terima kasih atas waktu-waktu Anda kalian. sendiri? Kalau kami pribadi ya, sebenarnya tidak terlalu bermuluk-muluk ya. Saya setelah lulus nanti, kalau melanjutkan pendidikan S2, saya rasa ada sih niatan. Akan tapi dari faktor usia ya, saya seakan-akan sudah nggak terasa berumur 24 tahun. Ya kurang 1 tahun lagi, yaitu berumur 25 tahun kan ya. Itu kan sunnah Rasul ya. Untuk menikah tentunya. Untuk menikah saya ya kebetulan Uhti yang berada di sana sudah menunggu saya seperti itu kan ya. Semoga lancar. Amin. Keluarganya sakinah mawaddah. Terus ya, jikalau saya sukses nanti ya, saya akan yang menjadi niatan saya akan menjadi donatur kepada pondok-pondok yang pernah disinggahi sama saya. Amin, seperti. amin. Doakan saya ya, semoga saya sukses dan sukses bersama seperti itu. Ya mungkin seperti itu. Dan oh ya, satu lagi, ya sebisa mungkin saya juga bermanfaat kepada diri saya sendiri, baik kepada keluarga maupun kepada masyarakat. Seperti itu ya. Bukan cuma sampai hanya bermanfaat. Semoga kita yang ada di sini maupun yang menonton video ini mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat berguna bagi bangsa Dan negara. Amin. khususnya keluarga kita nantinya. Ya, terima kasih atas waktunya ya. Mungkin itu saja, mungkin pengalaman atau cerita-cerita dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.